Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Seberapa banyak di sini yang pagi hari ini rindu mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Amin. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa persembahan syukur kita sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan puji-pujian mazmur bagi Allah kita, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Kita hampiri tahta kasih karunia dengan perkenanan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita semuanya pagi hari ini. Dengan hati yang terus rindu untuk menyenangkan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tidak pernah sekali-kali aku meninggalkan Engkau, dan tidak pernah sekali-kali aku melupakan Engkau. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, yang ada bersama kita. Janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami undang Engkau pagi hari ini hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kau bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Sembah Dia
menyertai hidup kita, tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Engkau beserta tanganmu dan katakan Immanuel, Immanuel, Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita, Tuhan ada di dalam kita.
bersyukur Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau Allah yang maha hadir dan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkenan atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan dalam hadirat-Mu. Yang lemah boleh berkata, aku kuat karena Tuhan Yesus. Aku dipulihkan, aku dibebaskan, aku diberikan kemenangan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang hidup untuk memberikan masa depan yang penuh kemenangan dan gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan ibadah pada pagi hari ini jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar Tuhan biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar Dan biasa. Tuhan Yesus ada bersama kita sebab Amin. Dia Allah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus di tengah kita. Amin. Yesus di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Ada sukacita, amin. Amin. Mau bergoyang buat Tuhan Yesus, amin. Ikuti gerakan saya ya. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar.
besar daripada masalah kita. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Terus semakin hari dunia tidak menawarkan apapun. Hanya Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu terus bayar harga itu. Untuk kita terus boleh dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan melewati proses-proses kehidupan kita. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu perlu hati yang terus dilembutkan untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Bapa, lembutkanlah hati. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah terus Engkau cengkram kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi korban syukur kami kepadamu ya Abaku ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang menolong kami, Allah yang menuntun kami sepanjang tahun ini. Dari bulan Januari sampai hari ini, jika kami ada itu karena penyertaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Pagi hari ini, biarlah Engkau terus sendiri yang berkata-kata kepada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengutarakan isi hati-Mu, sehingga setiap jemaat menerima berkat-berkat yang ilahi. Kami dikuatkan, iman kami diperteguh. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Enggak ada suaranya. Shalom. Haleluya, masih menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki bulan pertama. Minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun 2020. Kalau kita flashback dari awal Januari sampai hari ini, saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak hanya setiap hari, tidak hanya setiap bulan, tidak hanya setiap tahun, tetapi setiap detik itu adalah pertolongan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita memasuki tema yang baru, yaitu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23.
Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Immanuel lebih tepatnya dikatakan bahwa dia tinggal di dalam kita. Immanuel bukan di samping kita, berjalan dengan kita, tetapi lebih tepatnya bahwa Immanuel ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memberikan nama Immanuel itu tidak hanya sekedar memberi nama. Kalau di Alkitab dikatakan Tuhan memberi nama Musa, memberi nama Abraham menjadi Abraham, itu ada makna penting. Dan pagi hari ini kita melihat bahwa Immanuel itu adalah pesan daripada Tuhan kepada orang-orang percaya. Immanuel itu tidak hanya bagi orang-orang percaya, tetapi bagi semua orang yang ada di dunia. Dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saya katakan tadi dari awal tahun sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia ada dalam hidup kita. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dari awal tahun sampai hari ini, pertolongan Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap bulan, setiap minggu ada dalam hidup kita. Pak Pendeta, masalahnya ada, sampai hari ini masalahnya ada. Tetapi saya mau katakan bahwa sampai hari ini engkau ada, itu karena Tuhan bekerja dalam kehidupan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Immanuel merupakan janji Tuhan, dan janjinya tidak main-main terhadap manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Surga itu segalanya ada Bapak Ibu Saudara. Dalam Wahyu itu dikatakan segalanya ada, jalannya aja seperti batu permata. Ada. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 katakan dia memberikan anaknya yang bukan anak yang kedua, bukan anak yang ketiga, tetapi anak tunggal yang paling berharga untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan hal ini, bagaimana Tuhan mengasihi manusia, sangat mengasihi manusia. Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala yang ada, menjadi manusia. Yesus 100% manusia, tetapi juga Allah 100%. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kadangkala kita bertanya kepada Tuhan, kadangkala kita merasa bahwa perasaan kita bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa bahwa aku tinggal sendiri. Tetapi hari ini saya katakan bahwa hal itu hanya perasaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan kita bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Contohnya begini. Suatu saat ketika, maaf kata saya contoh Mbak Dita. Mbak Dita ketemu dengan saya di jalan, saya nggak ngelihat sama Mbak Dita. Wah, Om Musi sombong banget ya, cuek banget. Perasaannya saudara. Padahal saya sama sekali tidak melihat. Dari apa? Perasaan. Perasaannya, wah ini cuek banget sama saya. Itu perasaan. Tetapi ketika kita mau bersama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ini berbicara tentang iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
Immanuel. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa Immanuel itu tinggal di dalam hidup kita. Setiap hari ada dalam hidup kita, setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita kerjakan itu karena tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua adalah Immanuel, Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Bisa diklik Mas Paul? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala yang mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Immanuel berarti Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kalau turut bekerja itu bersama-sama mengerjakan. Turut bekerja dia terus menolong kita, menopang kita. Suatu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, kisah beberapa tahun yang ada seorang pendeta merintis di Amerika. Pendeta ini merintis dengan segala jerih payahnya, dan seperti gereja-gereja yang lain, di bulan Desember mereka mempersiapkan Natal. Mereka mempersiapkan Natal dengan sebaik-baiknya. Nah, pada malam Natal itu dilaksanakan tanggal 24 Desember, malam Natal. Sebelum malam Natal, tanggal 23-nya, 23, terjadi angin dan hujan yang begitu besar. Sehingga apa yang terjadi, bahwa plafon gereja runtuh, saudara. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Baik kor, pemain musik, tamborin, semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Tetapi karena tanggal 2 jadi angin topan dan gereja turun ke bawah, ambrol ke bawah. Seperti 10 tahun yang lalu gereja kita ambrol ke bawah plafonnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu pendeta itu datang ke gereja, dia lihat, loh, ini bagaimana ini? Plafonnya rusak. Kalau pemain musik, kalau musiknya rusak atau bagaimana bisa. Tetapi kalau plafonnya rusak, bagaimana? Mana mungkin kita mau Natalan dengan kondisi atap terbuka. Nah, kemudian dia berdoa, paginya Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke pasar Loak. Kemudian dia beli kain taplak meja warna merah dan hijau. Bapak Ibu Saudara, dia beli karena keadaan keuangannya pas-pasan, jadi dia beli. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian dia pasang taplak itu ke plafon gereja sehingga tertutup semuanya. Ya, dah lumayan lah daripada terbuka, pikirnya begitu. Kemudian dia pulang Bapak Ibu Saudara. Sorenya dia datang lagi ke gereja. Sebelum sampai gereja dia melihat ada ibu tua ada di terminal. Ketika itu dia ada di halte bis. Karena perasaannya karena sudah malam, dia tahu bahwa tidak ada bis yang akan datang di situ. Dia datang mendekati ibu tersebut. Ibu, ada apa? Saya akan ke kota sebelah. Loh, kota itu 1,5 jam, Ibu. Ya, saya harus pulang. Ketika dia harus pulang, oh, ini enggak ada kendaraan. Iya, saya tahu, tapi biarkan saya sampai pagi di sini untuk menunggu bis supaya saya bisa pulang.
Karena perasaannya, karena merasa sedih, saudara. Dia kemudian cek, udah bisa? Ya, karena hatinya tergerak untuk menolong ibu itu, kemudian Pak Pendeta itu bilang kepada ibu, "Ibu, gimana kalau saya antarkan? Tetapi bisa enggak kita mampir ke gereja dulu untuk saya melihat persiapan gereja kami." Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ibu itu dibawa ke gereja. Kemudian dia masuk gereja, dia lihat ke atap atas. Dia kaget, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dia memberanikan diri bilang kepada Bapak Pendeta itu, "Pak Pendeta, saya bisa minta tolong enggak?" "Apa Pak?" "Apa Ibu?" "Bapak, tolong lihat di pinggir-pinggir, di tepi-tepi kain itu ada tulisan RH atau tidak." Kemudian Pak Pendeta itu mengambil tangga, kemudian dia melihat, dan benar saudara, ada tulisan RH. "Kenapa Ibu? Kok Ibu tahu?" "Ya, karena taplak itu buatan saya. Saya punya keluarga besar, sehingga saya punya meja yang begitu panjang, sehingga saya tidak ada taplak yang bisa saya beli, kemudian saya harus buat sendiri." Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta dan ibunya diantarkan ke rumah si ibu. Besoknya ketika ibadah itu berjalan dengan baik, semua sudah berjalan dengan baik, ada seorang bapak tua yang menunggu Bapak Pendeta itu sampai selesai. Terus kemudian bapak tua itu berkata kepada Bapak Pendeta itu, "Pak Pendeta, saya bersyukur dapat beribadah di tempat ini. Tetapi apakah saya boleh tahu taplak ini Bapak beli dari mana?" "Oh, saya beli di Loak karena gereja kemarin runtuh." Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Pak tua itu bertanya lagi kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, boleh minta tolong enggak? Apakah bisa dilihat di pinggir-pinggir itu ada tulisan RH?" Kemudian, "Oh Bapak, kemarin ada ibu juga menanyakan begitu." "Ada Bapak, karena saya naik sendiri karena ada seorang ibu yang minta untuk saya melihat hal itu." "Oh begitu, itu taplak saya Pak." "Loh, ibu itu juga katakan itu taplak saya." "Ya, 35 tahun yang lalu saya harus menjadi tentara menjadi relawan di Australia, sehingga saya terpisah dengan istri saya dan anak-anak saya." Kemudian Bapak Pendeta itu cerita kepada orang tua itu, bapak tua itu, "Saya kehilangan anak istri saya, Pak, mau saya antarkan ke rumah ibu tersebut." Akhirnya mereka bertemu. Bapak Ibu Saudara, saudara kasih dalam Tuhan, Allah turut bekerja selama 35 tahun terpisah, tetapi karena kalau Tuhan bekerja itu terjadi luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia Immanuel. Dia Allah yang selalu ada dalam hidup kita, menyertai kita, selalu menuntun hidup kita. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Klik. Nomor 1, belum nomor 1 Mas. Immanuel menunjukkan bahwa Ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Dikatakan bahwa Dia malah mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia. Mengapa Dia mau menjadi manusia? Karena Dia
tidak hanya tahu, tetapi dia mengalami apa yang kita saat ini rasakan. Dia mengalami apa namanya sakit, dia mengalami apa namanya kelaparan, dia mengalami apa namanya disiksa, dia mengalami apa namanya disesah, dihina. Jadi dia tidak hanya tahu, tetapi dia menjadi manusia, serupa manusia seperti kita. Pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman pribadi berbeda dengan hanya mendengar, bukan hanya tahu, bukan hanya menjadi saksi, tetapi pengalaman ketika kita mengalami Tuhan, itulah yang akan semakin kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya bahwa saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara sampai dengan apapun segalanya diberikan kepada kita. Anaknya yang tunggal saja loh diberikan kepada kita. Allah itu, Immanuel itu Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini dia menjadi manusia. Dia serupa menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Dia tahu apa penderitaan, dia tahu apa yang dialami manusia, sehingga dia ngerti apa yang kita rasakan. Yang kedua, Immanuel berarti ia tersedia bagi kita, dia selalu ada buat kita. Tadi saya katakan bahwa seorang wanita itu selalu ada. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara ingat ketika kita Natalan, setelah Natalan di pantai, tanggal berapa itu? 16 atau 15 itu? 15 atau 16. Kejadian yang, ini kejadian kesaksian untuk kita semua. Karena Tuhan bekerja luar biasa. Ingat kan? 16 atau 17 keyboard gereja diambil orang. Sore hari, setengah 6 sore, padahal kita masih ada Natalan lagi tanggal 25. Itu penyertaan Tuhan 1 tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Sore-sore datang, saya naik ke atas, loh kok keyboardnya enggak ada. Tetapi ketika tanggal 22 Tuhan kirimkan keyboard yang baru. Itu karena kemurahan Tuhan. Allah bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Secara manusia, ya pada waktu itu kita sudah mengadakan acara yang lumayan besar, kondisi keuangan tidak ada, dan tidak berpikir untuk beli keyboard, tetapi Tuhan kirimkan loh saudara, Tuhan kirimkan. Kenapa? Allah kita Immanuel. Banyak kesaksian-kesaksian, banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang menyatakan bahwa Allah itu Immanuel. Allah itu yang ada dalam hidup kita, Allah itu yang beserta kita, Allah itu yang selalu menuntun kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini, biarlah setiap proses demi proses kehidupan yang kita hadapi, kita tahu bahwa ketika kita menghadapi proses itu, kita menghadapi pergumulan itu, Allah turut bekerja, Allah menolong kita, Allah menuntun kita, Allah memberkati kehidupan kita, karena Dia adalah Immanuel. Saudara kasih dalam Tuhan, belajar pada pagi hari ini, sedikit renungan pagi hari ini mengingatkan kita, menguatkan iman kita bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapa, Kau mulia. biarlah renungan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini Jiwaku mengingatkan kita, menggugah kita bersamamu. Lebih dari dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan karena Dia adalah Immanuel. tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang disampaikan mengingatkan kita, menggugah iman kita bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu berada, selalu berjalan, selalu ada di dalam hidup kita. Meskipun dalam kondisi yang begitu berat, Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya untuk Dia mengalami hal itu. Kami bersyukur Bapa memiliki Tuhan yang sangat mengasihi hidup kami, Allah yang mengasihi hidup kami, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Di segala musim kehidupan kami Engkau ada, Engkau nuntun kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah di masa-masa Adventus ini, masa-masa penantian ini, penantian kelahiran Tuhan Yesus, bila setiap jemaat di tempat ini terus mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak hanya kenal tetapi mengalami Tuhan. Karena Yesus, Immanuel itu ada dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau Tuhan Bapa dalam surga, kasih pagi hari ini setiamu, kiranya perjamuan kudus, menyediakan yang baik roti maupun anggur, kau menjadi peringatan angkat Engkau yang mati di kayu salib, menebus dosa kami. Engkau yang sangat mengasihi hidup kami, Tuhan. Maka saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila kuasa Roh Kudus itu melalui perjamuan kudus ini, iman kami dikuatkan, iman kami dikuatkan, iman kami dikuatkan. Kami kuat, kami diberkati, kami diberikan kesehatan dan kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, lihat Bapa kau setia. Mari silahkan maju ke depan, akan mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia. Haleluya Yesus. Bapa, kau setia.
Bapak Ibu Saudara silahkan membaca hosti yang ada di perjamuan kudus. Setelah itu saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Mari kita Yesus. angkat Haleluya. hosti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti hosti yang saudara pegang adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikmati lambang tubuh Kristus itu, saudara. Haleluya. Tubuh yang sempurna, tubuh yang rela ditusuk, dicambuk untuk menembus dosa kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan biarlah lambang tubuh Kristus menyatu dalam hidup kita. Kita menjadi sehat karena anugerah Tuhan. Jadi berkati Tuhan karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan, tunjukkan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Abaku, ya Bapakku. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percayai dengan iman kami bahwa Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kami, menebus dosa kami. Dan pagi hari ini dengan iman kami,
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan tolong. Kami semakin diteguhkan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Biar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan menjadi hidup dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Dan melalui perjamuan kudus ini, iman kami dikuatkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, Dia Immanuel, Dia ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tabur. Petugas silahkan mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini dan kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, taburlah. Mas Bagus, Maka silakan maju ke depan. engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Orang Kita yang bersama-sama menabur pujikan dengan pujian. sukacita. Mari Menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Haleluya. karena kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan ini Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, apapun yang kami miliki hari ini semua juga karena penyertaan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, dan semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Hanya di Yesus. dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini kita akan Haleluya. saksikan untuk warta, jemaat, dan juga suara gembala bulan Desember. Oh, belum ada. Ada? Belum ada. Jadi pengumumannya untuk ibadah setiap hari Minggu ya Bapak Ibu Saudara, jam 9 pagi di tempat ini, juga ibadah tengah minggu setiap jam 6 sore di tempat, setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Kemudian untuk Youth Impact untuk setiap jam setengah 7 malam di tempat ini juga, dan Biston pagi jam setengah 5 pagi. Dan juga untuk doa intim pribadi, mari bersama-sama kita terus datang sebelum ibadah raya pada hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ada pengumuman tambahan Bapak Gembala? Ya, puji nama Tuhan. Pengumumannya yaitu seperti yang saya sampaikan, bahwa Natal kita akan dilaksanakan tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan, mari kita dukung untuk acara ini. Kemudian di warta jemaat itu juga dinyatakan bahwa jika Bapak Ibu Saudara tergerak untuk memberi, menabur benih Natal, silakan menghubungi Ibu Eli. Jadi untuk taburan Natal silahkan langsung menghubungi Ibu Elinya Dimas, istri dari Bapak Dimas. Itu saja dari saya. Setelah ini Mas ada rapat lain enggak Mbak Dita, Mbak Vika? Enggak ada ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup. Kita akan pujikan satu pujian. Haleluya. Doa ya Bes, Mas. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan, dan Tuhan mengabulkan doaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan Amin. melalui ibadah kami Amin. pada siang hari Ya, ini. Yesus, Terima kasih untuk firman-Mu Haleluya, yang terus mengingatkan kami Amin. bahwa kami tidak sendirian, Ya, Yesus. tetapi Dikau menyertai kami. Amin. Bahkan Dikau ada di dalam kami, sehingga kami boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, Ya, Yesus. melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Di mana kami ada,
Engkau pun ada bersama dengan kami. Di dalam suka, di dalam duka, Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam tantangan, permasalahan, kehidupan, Engkau pun bersama dengan kami. Dan janji-Mu adalah menolong kami, menguatkan kami, memberkati kami, menuntun kami, dan membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih pakai hamba-Mu untuk kemuliaan dan keagungan-Mu yang telah menaburkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima, sehingga hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Kami meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah sekali lagi, Dia menyatu di dalam hidup kami. Dia membentengi hidup kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dengan segala macam keadaan yang kami hadapi, karena Tuhanlah yang menjadi benteng kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa khusus pada hari ini untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan. Mari Bapa di surga, nyatakan kedaulatan-Mu di tengah-tengah kami. Oh, curahkan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu di tengah bangsa kami. Sehingga Tuhan, terciptalah aman, damai, senteram di negara kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, presiden kami, semua mereka yang memegang tampuk pimpinan, yang mengabdikan hidup untuk negara dan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, dan terus berikan hikmat akal budi, sehingga negara kami semakin hari semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang pun dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih pertolongan-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Jikalau ada di tengah mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi kebutuhan-kebutuhan, menghadapi segala Tuhan kesulitan, biarlah Bapa di surga, tangan-Mu terulur atas mereka semua, sehingga mereka pulang dengan pertolongan Tuhan. Mereka pulang dengan berkat yang dari Tuhan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita dadakan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam Roh yang kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Selamat pulang. Tuhan berkati sampai minggu mendatang. Puji Tuhan.